video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen nyeri atau pain management. Saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Baik, kita mulai dari definisi nyeri. Nyeri berdasarkan IASP merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. Ada 3 fungsi nyeri. Yang pertama adalah fungsi proteksi. Sensibel nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab dari nyeri, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua adalah fungsi defensif. Pada fungsi defensif memungkinkan untuk imobilisasi bagian tubuh yang mengalami inflamasi atau cedera sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Dan yang ketiga adalah fungsi untuk penunjang diagnostik, yaitu nyeri pada daerah tertentu dapat membantu penegakan diagnosis dengan memperkirakan proses apa yang terjadi pada pasien. Contohnya, nyeri pada perut kanan bawah, kita bisa curiga adanya suatu kondisi apendisitis. Lalu, bagaimanakah fisiologi dari nyeri? Komponen dalam nyeri ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah nociceptor, merupakan suatu reseptor pada ujung saraf bebas perifer yang berfungsi untuk mendeteksi dan menyeleksi intensitas serta stimulus noxious. Kemudian, ada akson saraf aferen yang terdiri dari saraf A delta dan C yang mentransmisikan stimulus noxious ke sistem saraf pusat, yakni ke cornu dorsalis medula spinalis. Di sini adalah tempat terjadinya sinaps antara serat aferen primer, yaitu akson saraf aferen tadi, dengan adanya neuron kedua atau secondary neuron, dan tempat terjadinya hubungan antara lokal eksitasi dan inhibitor interneuron, serta traktus descendent inhibitor dari otak. Kemudian dilanjutkan ke traktus ascending nociceptik. Terdiri dari traktus spinothalamicus lateralis dan ventralis untuk menyampaikan sinyal ke area yang lebih tinggi pada talamus. Di sini akan terbentuk orde 2. Kemudian traktus thalamocorticalis menghubungkan talamus dengan pusat relay dari sensibilitas ke korteks cerebral, terutama tempatnya di gyrus somatosensorik postcentralis. Kemudian ada juga inhibitor descendant yang mengubah impuls nociceptik yang datang pada level medula spinalis. Nah, lalu apa saja yang termasuk ke dalam nociceptor? Jadi ada beberapa jenis nociceptor yang akan kita bahas adalah A delta dan C serta A beta. Nociceptor adalah suatu kelas aferen primer atau serabut saraf aferen primer yang terspesialisasi memberikan respons terhadap rangsangan yang intens dan berbahaya pada kulit, otot, sendi, visceral, maupun pembuluh darah. Jadi di gambar ini kita bisa lihat bahwa pada jaringan perifer seperti kulit, otot, organ, kemudian sendi, tendon, dan tulang, kita dapat temukan adanya nociceptor berupa C-fiber yang unmyelinated dan juga ada A-fibers yang myelinated. Keduanya akan sama-sama masuk mengikuti jaras yang lebih dalam lagi, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pada keadaan normal, nociceptor ini adalah dalam kondisi yang tidak aktif hingga sampai mereka dirangsang oleh energi yang kemudian cukup untuk mencapai ambang rangsangan istirahat. Sehingga nociceptor mencegah juga adanya perambatan sinyal yang acak atau fungsi penapisan menuju ke sistem saraf pusat dalam interpretasi nyeri. Ini adalah bagaimana perbedaan antara masing-masing tipe dari nociceptor. Nah, sebenarnya tipe yang A beta ini merupakan suatu non-noxious reseptor. Jadi, berdasarkan diameter, A beta memiliki diameter yang lebih besar, sedangkan A delta lebih kecil, yaitu sekitar 2-5 mikrometer. Kemudian, serabut C itu memiliki diameter yang paling kecil, yaitu kurang dari 2 mikrometer. Kemudian, dilihat dari sisi ada tidaknya serabut
selubung mielin. Jadi untuk A beta dan A delta atau serabut saraf A itu memiliki adanya mielin yang menyelubungi sarafnya. Sedangkan yang C itu tidak ada atau biasanya disebut sebagai unmyelinated neuron. Kemudian, oleh karena perbedaan adanya mielin dan tidak, itu menyebabkan adanya perbedaan kecepatan konduksi. A beta itu diketahui memiliki ketebalan selubung mielin yang paling tebal, sehingga kecepatan konduksinya bisa mencapai lebih dari 40 milisecond. Sedangkan A delta itu memiliki selubung mielin yang lebih tipis, sehingga kecepatannya itu sekitar 5-15 milisecond. Nah, untuk serabut saraf C yang tidak memiliki mielin, itu kecepatan konduksinya kurang dari 2 milisecond atau lebih lambat. Nah, untuk threshold aktivasi, jadi seberapa besar rangsang yang diperlukan, A beta itu threshold-nya rendah untuk aktivasi, sedangkan A delta itu tinggi rendah, dan untuk serabut saraf C itu threshold aktivasinya tinggi. Nah, bagaimanakah sensasi stimulasi yang kemudian ditangkap oleh masing-masing nosiseptor? A beta itu sentuhan ringan dan non-noxious, jadi dia menerima rangsang-rangsang proprioseptif. Sedangkan A delta itu menangkap nyeri yang sifatnya cepat, tajam, dan terlokalisir. Sedangkan untuk yang C itu menangkap nyeri yang lambat, kemudian diffuse, serta sifatnya nyeri tumpul. Ini adalah fisiologi nyeri berdasarkan tahapannya, gitu. Ada 4. Yang pertama adalah transduksi. Transduksi merupakan suatu tahap penerimaan stimulus nyeri atau noxious yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik setelah proses transduksi. Jadi ada transmisi ke cornu dorsalis medula spinalis, kemudian menuju ke talamus melalui traktus spinothalamikus. Dan akhirnya akan dihantarkan menuju korteks cerebri untuk dilakukan proses yang lebih lanjut. Setelah proses transmisi akan ada proses modulasi, di mana pada tahap ini ada perubahan transmisi impuls nyeri yang melibatkan descending modulatory pain pathways. Jadi untuk transduksi dan transmisi merupakan suatu proses ascending pathways atau jaras ascendant, sedangkan di modulasi ini akan melibatkan juga descending modulatory pain pathways, yang mana akan terjadi interaksi sistem analgesik endogen dan impuls nyeri yang akan menyebabkan suatu kondisi ada eksitasi dan juga ada inhibisi terhadap rangsang nyeri. Kemudian barulah sampai ke proses persepsi yang merupakan hasil akhir ketiga proses yang menghasilkan perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bagaimana perjalanan dari mulai adanya injury yang menimbulkan adanya proses lebih lanjut yang masuk melalui ke saraf-saraf perifer dan menuju ke dorsal ganglion serta cornu dorsalis medula spinalis yang akan naik ke talamus dan kemudian mencapai ke korteks. Kita akan bahas lebih lengkap, dimulai dari bagaimana mekanisme perifer dari nyeri itu sendiri. Jadi, oleh adanya suatu injury atau trauma yang menyebabkan adanya kerusakan jaringan atau potensial kerusakan jaringan, itu akan memicu suatu proses yang lebih lanjut, mulai dari penarikan patogen, kemudian ada clotting darah, dan juga memicu iskemik dan nekrosis. Ketika ada patogen, kemudian memicu inflamasi, hal ini akan menyebabkan keluarnya sitokin-sitokin proinflamasi seperti leukotrin, kemudian prostaglandin E2, histamin, dan bradikinin. Nah, adanya sitokin ini kemudian akan memicu proses sensitisasi ke nosiseptor. Selain itu juga akan ada proses vasodilatasi dan juga meningkatnya permeabilitas vaskuler. Oleh karena meningkatnya permeabilitas ini akan memicu suatu edema yang meningkatkan tekanan pada jaringan. Sehingga kondisi peningkatan tekanan jaringan ini juga akan memicu adanya aktivasi dari nosiseptor. Kemudian dari blood clotting itu akan juga mengeluarkan bradikinin dan serotonin. Nah, dari blood clotting ini juga secara tidak langsung akan menyebabkan adanya suatu kondisi iskemik dan memicu kondisi nekrosis yang saling berkaitan, memicu inflamasi, dan akhirnya juga akan sama-sama
mengaktifasi nosiseptor yang akan membentuk suatu sensasi nyeri. Nah, kemudian stimulus kerusakan jaringan itu ada berbagai macam, seperti misalnya ada globulin dan protein kinase, kemudian ada asam arachidonat, histamin, kemudian ada nerve growth factor, dan juga ada substansi P atau SP dan calcitonin gene related peptide atau CGRP. Setelah kemudian nosiseptor itu teraktivasi, maka akan dilanjutkan oleh adanya akson delta dan C fiber yang merupakan neuron orde pertama atau tahap pertama yang kemudian bersinaps dengan neuron aferen orde sekunder di cornu dorsalis medula spinalis. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini adalah bagaimana cornu dorsalis itu secara histologis memiliki 10 lapisan yang disebut sebagai rex lamina. Pada rex lamina ini akan terbagi menjadi 10, jadi kita bisa lihat areanya, di mana C fiber akan masuk ke dalam lamina kedua, yang disebut sebagai substansia gelatinosa. Kemudian, A delta itu akan berakhir di lamina 1 dan 5. Lamina 2 dan 5 ini memiliki suatu peran yang penting. Dia merupakan area yang sangat berperan dalam modulasi dan juga lokalisasi nyeri. Nah, pada transmisi ke cornu dorsalis ini, serabut saraf aferen primer sebenarnya memiliki badan sel di ganglion root dorsalis atau ganglion trigeminus dan berakhir di cornu dorsalis medula spinalis. Jadi kita bisa lihat yang warna hijau dan merah, jadi ada A delta dan juga C fiber itu sama-sama akan masuk di lateral dari A beta fiber. Jadi A beta fiber ini atau proprioseptor akan masuk di tengah-tengah dan di sampingnya akan ada C fiber dan juga A delta fiber. Kemudian barulah dia membentuk persinapan pertama pada cornu dorsalis medula spinalis. Kemudian ada transmisi lanjutan. Setelah membentuk adanya sinaps pertama, maka saraf kedua itu akan menyilang dan kemudian akan naik melalui kontralateral pada traktus spinothalamikus dan traktus spinoretikular. Traktus spinothalamikus ini terdiri dari traktus medial dan juga lateral. Traktus lateral atau neospinothalamik berperan dalam diskriminasi sensori nyeri. Sedangkan traktus medial atau paleospinothalamik berperan dalam otonomik dan afektif nyeri. Selain traktus spinothalamikus, juga ada traktus spinoretikular yang menuju ke talamus dan hipotalamus melalui nukleus formatio reticularis batang otak, yang berperan dalam persepsi nyeri diffuse dan juga emosional. Nah, setelah dia masuk ke dalam talamus, jadi di talamus ini nantinya akan terjadi suatu proses relay dari impuls yang kemudian membentuk persinapan kedua atau orde 2 yang kemudian impuls-impuls ini akan masuk ke dalam korteks cerebri terutama di gyrus somatosensorik postcentralis. Jadi di sini akan kemudian dilakukan proses dari fungsi luhur untuk mengetahui dan mempersepsikan bagaimana nyeri itu. Nah, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana proses fisiologis dari nyeri, barulah kita akan membahas bagaimanakah kita bisa menilai nyeri tersebut pada pasien. Jadi ada beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian nyeri. Kita bahas satu persatu dimulai dari Visual Analog Scale atau VAS. VAS ini bisa kita lihat pada gambar, merupakan suatu skala yang panjangnya 10 cm, yang mana interpretasinya adalah bagian yang ujung kiri ini adalah titik di mana tidak dirasakan nyeri sama sekali pada pasien. Kemudian semakin ke kanan, itu nyeri akan terasa lebih berat, dan sampai pada ujung kanan itu adalah titik di mana nyeri dirasakan paling berat, yang mana nyeri ini adalah nyeri yang
terberat yang pernah dirasakan oleh pasien seumur hidupnya. Keuntungan dari menggunakan FAST adalah yang pertama sensitif. Dia sensitif terhadap evaluasi intensitas nyeri. Jadi bisa dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan intensitas nyeri pada pasien. Jadi bisa dilakukan berulang. Kemudian mudah dimengerti dan dikerjakan, serta dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, visual analog scale ini akurat untuk mengetahui intensitas nyeri dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi klinis. Sedangkan kerugiannya, jadi FAST ini tidak bisa dikerjakan pada anak usia kurang dari 8 tahun. Kemudian sulit dikerjakan pada pasien yang sedang mengalami nyeri hebat dan tidak banyak bermanfaat pada kondisi pasca bedah karena memerlukan adanya koordinasi visual, motorik, dan juga konsentrasi pasien. Selanjutnya, ada Numerical Rating Scale atau NRS. NRS ini adalah suatu skala yang berisikan angka, jadi dia sifatnya numerik. Dari kiri itu tidak ada nyeri sama sekali, kemudian 1, 2, dan 3 itu adalah nyeri yang ringan. 4, 5, 6 nyeri dirasakan sedang, dan 7, 8, 9, 10 ini nyeri dirasakan berat. Jadi, berbeda dengan FAST, jadi di sini ada skala-skala angka, yang mana pasien bisa memilih salah satu angka yang kemudian akan kita interpretasikan berdasarkan range yang kita setelah lihat ini. Keuntungannya adalah NRS ini dapat dilakukan kurang dari 1 menit, jadi dia sangat cepat dan dapat diberikan secara verbal dan tulisan. Jadi selain kita bisa memperlihatkannya dari gambar ini, kita juga bisa menanyakan secara verbal ataupun tulisan kepada pasien. Mudah dilakukan interpretasi, karena range-nya jelas juga, dan dapat digunakan secara universal tanpa kesulitan translasi, dan telah dinilai valid untuk menilai nyeri. Kerugiannya, jadi seperti FAST juga, dia hanya dapat menilai satu aspek nyeri, yaitu intensitasnya saja. Tidak dapat menilai pengalaman nyeri pasien sebelumnya dan serta tidak dapat menilai bagaimana fluktuasi nyeri. Jadi dia hanya menilai nyeri dalam 24 jam terakhir atau bagaimanakah rata intensitas nyeri yang dirasakan pasien pada saat itu. Nah, seperti yang kita lihat, ada kategori-kategori dari numerical rating scale ini yang terbatas. Jadi pilihan kata atau kategorinya sangat terbatas, dengan range-nya juga yang terlihat sama. Jadi akan ada ambigu pada pemilihan dari numerical rating scale ini. Kemudian ada Wong-Baker Facies Pain Scale atau WBFS yang digambarkan atau dengan skala dengan gambar wajah. Jadi ini sangat baik digunakan pada pasien dengan mulai dari usia 3 tahun. Kita bisa KIE dengan cara pasien itu diminta untuk menunjukkan wajah yang mana atau ekspresi yang mana yang menunjukkan kondisi nyeri yang dirasakan pasien saat ini. Ini gambar wajah tersenyum, itu berarti tidak ada sakit atau nyeri sama sekali. Gambar yang kedua ini, jadi agak sedikit cemberut, tetapi tidak terlalu pasien itu kehilangan senyuman. Jadi nyeri yang dirasakan itu sedikit saja pada pasien. Sedangkan yang ketiga ini mulai terasa nyeri yang lebih berat. Nyeri yang keempat di sini yang skala 6, itu nyeri sudah dirasakan mengganggu pasien. Dan selanjutnya nyeri itu sudah terasa berat juga pada pasien dan akhirnya barulah pada skala yang terakhir ini nyeri dirasakan sangat berat sampai pasien itu menangis. Nah, dapat digunakan pada pasien mulai dari usia 3 tahun keuntungannya. Sangat membantu pada pasien yang sulit menyatakan nyeri dengan angka. Jadi pada pasien-pasien dengan usia yang dari 3 tahun ini, yang belum mengenal angka, Wong-Baker Facies Pain Scale ini bisa diterapkan. Tidak hanya dapat diterapkan pada anak, tapi juga bisa diterapkan pada segala usia, karena dia sifatnya sangat mudah untuk dilihat wajahnya ini. Tapi kerugiannya, karena dia merupakan self-assessment tool, dan juga di sini kan ekspresinya itu sangat berbeda-beda. Jadi harus dimengerti oleh pasien dengan baik bagaimana instruksi pengisiannya. Serta tidak dapat juga digunakan oleh orang ketiga seperti keluarga, dokter, atau perawat pasien untuk menilai kondisi pasien secara langsung. Jadi meskipun di sini kita telah disediakan adanya
ekspresi wajah, tapi kita tidak bisa melakukan translasi dari apa yang kita lihat atau apa yang pemeriksa lihat di pasien, itu langsung diterapkan bahwa, oh pasien mengalami nyeri yang ketiga ini atau dengan skala 4. Itu tidak bisa karena ini merupakan suatu self-assessment tool. Selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi MPQ ini keuntungannya karena dia memiliki 3 komponen penilaian, yaitu sensorik, afektif, dan evaluatif. Jadi berbeda dengan penilaian nyeri yang tadi. Dia sifatnya sensitif terhadap perubahan nyeri, karena tidak hanya menilai kondisi nyeri saat ini saja dan progresivitasnya, namun juga dapat untuk mengevaluasi bagaimanakah efektivitas intervensi dari nyeri yang sama sebelumnya. Serta MPQ ini memiliki sifat yang valid, kemudian reliable, dan juga konsisten. Kerugiannya adalah beberapa pernyataan itu sifatnya ambigu dan tidak komprehensif, memerlukan konsentrasi pasien sehingga sulit dikerjakan pada pasien dengan intensitas nyeri yang berat, serta relatif lebih lama dikerjakan apabila dibandingkan dengan instrumen yang lain, karena memang komponen penilaiannya itu sensorik, afektif, dan evaluatif, serta memerlukan adanya kesabaran dari pasien. Jadi kita bisa lihat, ada banyak sekali indikator yang dinilai pada McGill-Melzack Questionnaire ini, dan sifatnya lebih komprehensif dibandingkan dengan penilaian dengan skala-skala yang hanya dengan menilai intensitas nyeri saja. Kemudian yang terakhir ada pain diary atau catatan harian untuk nyeri. Keuntungannya ini baik digunakan untuk melihat pola dari nyeri, penyebab nyeri terutama dari nyeri kronis. Karena nyeri kronis ini adalah nyeri yang jangka panjang, jadi kita bisa melihat bagaimanakah pola timbulnya nyeri serta bagaimanakah nyeri penyebab-penyebabnya itu muncul pada pasien. Menilai faktor intrinsik dan ekstrinsik atau lingkungan yang mempengaruhi timbulnya nyeri. Kemudian dapat melihat bagaimanakah dinamika dari hubungan sebab akibat dari nyeri yang muncul. Serta dapat dengan mudah menentukan hal-hal yang ingin kita catat dalam buku harian nyeri. Misalnya dari waktu, situasi, intensitas nyeri, intervensi, dan lain-lain. Kerugiannya, ini memerlukan adanya konsistensi dalam pengisian pain diary. Kemudian sulit dikerjakan pada pasien anak, karena biasanya kesulitan yang muncul adalah memerlukan adanya kompetensi untuk mengisi. Memerlukan juga perhatian orang tua atau pengasuh. Jadi apabila perhatian orang tua dan pengasuh ini kemudian tidak didapatkan pada pengisian pain diary, tentu hasilnya akan bias. Ini merupakan salah satu contoh pengisian dari catatan harian nyeri. Jadi di sini ada tanggal, kemudian ada skala nyeri berupa NRS. Nah, jadi ini ada waktu munculnya nyeri, masing-masing kolom. Kemudian pada waktu munculnya nyeri itu bagaimanakah nyeri yang muncul, mulai dari skala 0 sampai 10, atau bisa juga dengan kata-kata bagaimanakah nyeri yang dirasakan. Kemudian pada saat apa nyeri itu muncul, ketika pasien itu melakukan apa, dan bagaimanakah nyeri yang muncul itu, apakah meningkat, dan kapan nyeri itu terasa lebih berat. Kemudian, apakah pasien itu juga mengonsumsi obat-obatan, lalu apa jenis obat-obatannya, dan berapa banyak yang dikonsumsi. Kemudian, apakah ketika nyeri itu pasien juga mengonsumsi obat-obatan lain, lalu apa saja jenisnya. Kemudian setelah 1 jam, bagaimanakah nyeri yang dirasakan. Jadi ratingnya itu diisikan perubahannya, apakah ada perubahan atau nyeri menetap selama 1 jam. Dan apakah ada permasalahan lain yang muncul, serta bagaimanakah side effect setelah nyeri itu. Jadi di sini lebih komprehensif untuk penilaian nyerinya, seperti itu. Lalu barulah kita mencapai ke manajemen nyeri. Bagaimanakah prinsip umum penata laksanaan nyeri yang harus dipahami? Jadi ada 7 poin. Yang pertama adalah kita harus mengawali pemeriksaan dengan seksama untuk dapat menentukan penyebab dan derajat atau stadium penyakit yang tepat. Karena etiologi atau kausa dari nyeri ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian kita komunikasikan dengan pasien dan keluarga terkait kondisi pasien dan mengajak pasien ikut berpartisipasi secara aktif untuk menentukan perawatan yang didapatkan. Serta secara persuasif juga kita bisa memberikan konseling kepada pasien mengenai kondisi nyeri ini dapat ditanggulangi dengan melakukan intervensi dan memperhatikan juga bagaimana biaya dan tindakan, cost dan benefit dari
tindakan yang akan kita berikan kepada pasien, serta kita bisa merencanakan pengobatan secara multidisiplin sesuai dengan kondisi pasien apabila diperlukan. Jadi, bagaimanakah modalitas penanganan nyeri? Sebenarnya modalitas penanganan nyeri ini ada bervariasi, dimulai dari adanya modalitas fisik. Modalitas fisik ini biasanya dilakukan pada unit rehabilitasi medik, yaitu berupa latihan fisik, pijatan, vibrasi, stimulasi kutan, perbaikan posisi, imobilisasi, serta perbaikan pola hidup. Kemudian ada kognitif behavioral, yaitu pendekatan psikososial yang terdiri dari relaksasi, distraksi, kognitif, pendekatan spiritual. Kemudian ada penanganan berupa invasif, yang merupakan pendekatan perioperatif seperti dengan melakukan radioterapi, pembedahan, dan juga blok-blok saraf. Serta yang keempat adalah psikoterapi. Psikoterapi ini dilakukan secara terstruktur dan terencana, khususnya pada pasien dengan gangguan psikologis seperti misalnya depresi atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Barulah ada tahap farmakoterapi. Nah, untuk farmakoterapi ini ditetapkan dengan prinsip yaitu WHO Analgesic Ladder. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah by the clock. By the clock ini artinya ada pemberian obat sesuai dengan jadwal. Jadi by the clock atau around the clock, yang mana pemberian obat itu tidak hanya ketika diperlukan atau pro renata saja, sehingga harus dilakukan atau diberikan secara rutin sesuai dengan jadwal. Pemberian obatnya itu juga diperlukan, disesuaikan dengan bagaimana jenis obat, yaitu kerja obat itu lama ataukah singkat. Kemudian yang kedua adalah by the mouth. Jadi rute pemberian obat oral ini merupakan rute yang paling mudah dilakukan. Jadi upayakan pemberian pengobatan rute oral apabila memungkinkan. Tapi kondisi ini tentu tidak ideal untuk semua pasien. Tidak dapat dilakukan untuk pasien-pasien yang tidak sadar dan juga kesulitan menelan. Barulah kemudian yang ketiga, by the ladder. Jadi, apabila terjadi suatu nyeri akut, maka dilakukan administrasi obat itu sesuai dengan urutan kondisi pasien. Jadi, kondisi pasien ini kita lihat, dan bagaimanakah penyesuaiannya terhadap tahap WHO Analgesic Ladder. Nah, Analgesic Ladder WHO ini dimulai dari step 1, itu untuk mild to moderate pain, dengan memberikan non-opioid analgesik seperti aspirin, paracetamol, atau ibuprofen, dengan atau tanpa adjuvan. Kemudian, apabila nyeri ringan sedang ini tidak bisa teratasi atau persisten dan memburuk, barulah bertahap ke tahap yang kedua, yaitu moderate pain, yaitu diberikannya analgesik opioid yang potensinya rendah atau lemah, seperti kodein, dextropropoxifen, ada tramadol, atau buprenorfin, yang mana bisa diberikan dengan atau tanpa non-opioid, seperti aspirin, paracetamol, dan ibuprofen, serta dapat diberikan atau tidak adjuvan. Apabila kemudian masih menetap dan memburuk, maka itu tahap ketiga yang strong opioid analgesic dapat diberikan opioid dengan potensi kuat seperti morfin, hidromorfon, oksikodon, buprenorfin, dan juga tanpetadol. Jadi bisa diberikan dengan tambahan non-opioid seperti aspirin, paracetamol, atau ibuprofen dengan atau tanpa adjuvan. Adjuvan yang dimaksud di sini adalah obat tambahan yang dapat digunakan seperti antidepresan, amitriptilin, kemudian antikonvulsan seperti gabapentin, kortikosteroid dexamethasone, dan ansiolitik atau diazepam. Tentu obat yang anti nyeri adjuvan ini diberikan dengan mekanisme kerja lain dari obat utama yang kita berikan, dan disesuaikan juga dengan keluhan-keluhan pasien yang sesuai. Nah, tentu tidak sama melakukan pengobatan nyeri akut dan juga kronis. Perbedaannya yang paling mendasar adalah nyeri akut itu biasanya langsung diberikan suatu pengobatan yang adekuat untuk menetralisir atau untuk menekan reseptor nyeri. Sedangkan nyeri yang kronis kita dapat berikan mulai dari potensi obat-obatan yang paling lemah, kemudian barulah kita meningkat ke yang lebih kuat, apabila memang yang lemah ini tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Jadi, pemilihan obat ini harus sesuai dengan tingkat keparahan nyeri. Apabila nyeri terjadi sangat berat,
itu bisa langsung ke langkah yang ketiga dengan opioid dengan potensi kuat. Ketika nyeri itu telah terkontrol, maka kemudian dapat diberikan dosis maintenance yang efektif. Jadi untuk akut pain algoritma, itu teknik yang pertama adalah pemberian obat secara regional atau intravena untuk kita dapat mengontrol kondisi pasien dan juga memblok reseptor nyerinya. Setelah kemudian pasien stabil, lebih bisa kita berikan dengan suatu obat-obatan opioid dengan potensi kuat atau lemah dengan melalui intraoral atau peroral. Jadi penurunan level itu hanya dilakukan apabila penyebab nyeri ini diyakini sudah teratasi pada nyeri-nyeri akut. Jadi misalnya pasien itu mengalami suatu kondisi yang memerlukan bedah seperti apendisitis. Jadi pasca bedah tentu apendisitis ini sudah hilang dengan melalui apendektomi. Dengan itulah baru kita bisa menurunkan algoritma pengobatan nyerinya ke lebih rendah, seperti misalnya menggunakan adjuvan dan juga NSAID, atau bahkan sampai ke teknik non-farmakologis yang sudah kita jelaskan tadi. Begitupun juga pada pasien-pasien dengan remisi kanker, tentu kita bisa turunkan dan juga kita bisa lanjutkan dengan algoritma penanganan nyeri kronik. Jadi nyeri kronik itu akan terbalik penanganannya. Jadi dimulai dari yang paling sederhana ke yang lebih kuat potensinya. Lalu berdasarkan dari bagaimana tahapan dari nyeri itu muncul, bisa kita modulasi, bisa kita modifikasi pengobatannya. Jadi apabila terjadi pada sensitasi perifer lesinya, itu terapinya bisa gabapentin atau phenytoin. Kemudian apabila terjadinya itu gangguan pada inhibisi descendant, kita bisa berikan norepinephrine atau 5-HT, dan ini juga pada reseptor. Kemudian setingkat medula spinalis itu bisa diberikan terapi-terapi seperti gabapentin, oxcarbazepine, kemudian lamotrigine, ketamin, dextromethorphan. Kemudian pada setingkat yang paling tinggi di otak, itu pengobatannya adalah TCA, tramadol, opioid, dan juga obat-obatan sejenis. Demikian penjelasan mengenai nyeri dan juga bagaimana manajemennya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.